Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda ada berada, apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda. Berjumpa lagi bersama saya Abu Fikri dalam rangka membahas langkah-langkah kehidupan kita, strategi kehidupan kita, dan apa saja yang harus kita lakukan terhadap semua perbuatan yang kita buat di dalam kehidupan itu sendiri. Pada hari ini saya nak membawakan sebuah firman Allah, yaitu surah Al-Hujurat ayat 6. Sebuah firman yang sebenarnya ini adalah obat yang paling mujarab, yang paling manjur untuk selalu kita minum, selalu kita makan. Kalau dia ini adalah obat. Tapi karena dia adalah obat jiwa, obat ruh, maka dia bukan kita makan, tapi kita pahami makna inti daripada dia. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'in fatabbayunu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya adalah wahai orang yang beriman, orang yang berkeyakinan, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jika datang kepada kamu orang fasik, membawa kabar, membawa berita kepada kamu, terlebih dahulu tugas kamu adalah tabayun. Tabayun itu artinya klarifikasi, membuktikan kebenaran daripada apa yang mereka bawa kepada kita waktu itu. Nah, hal ini Allah perintahkan, Allah anjurkan, Allah ajarkan kepada kita supaya jangan sampai kita menjatuhkan hukum, menjatuhkan pernyataan, memponis seseorang atau sekelompok orang yang dalam hal itu kita sebenarnya belum tahu apa-apa. Kita hanya berpegang kepada apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap dari orang yang membawa berita tadi. Nah, hal ini kata Allah, aku ajarkan kepada kalian supaya jangan nanti kalian itu menzolimi sekelompok orang, menzolimi sekelompok kaum atau seseorang. Dan di ujung kisah kalian itu akan menyesal. Nah, jadi Allah itu tidak mau nyuruh kita menyesal hanya karena perbuatan kita yang keliru. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ayat ini sangat-sangat penting dihafal, ya, dibaca, dipahami, dibawa kemana-mana. Karena pada abad modern ini, ya, dunia canggih ini, bebas berbicara di sosmed, di mana saja. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Kita mendapat berita dalam bentuk film, dalam bentuk video, dalam bentuk kisah dan cerita. Ada yang menjelekkan ini, ada yang membenarkan ini, ada yang memuji ini, ada yang menjatuhkan ini. Semua itu akan kita dapat, akan kita temukan di dalam teknologi akhir zaman ini. Yang perlu saya sampaikan adalah, perlu kita tahu, seketika orang itu membawa berita, harus kita pahami betul bahwasanya setiap manusia itu tidak sama kapasitas akalnya dia itu. Tidak sama. Jadi seketika dia menampung cerita, menampung kisah, ya, atau mungkin dia menyaksikan langsung apa yang dia ceritakan itu. Nah, yang dia tampung itu sudah jelas sesuai dengan kapasitas akalnya dia. Kemudian dari akal tadi pindah kepada pemikirannya dia. Kemudian dari pemikiran tadi pindah kepada perkataan dia. Kemudian dari perkataan tadi pindah menjadi perbuatan dia dan sikap dia. Nah, berdasarkan ini kita harus hati-hati gitu. Nah, seketika mendengar berita, katakanlah ini berita ini real ya, dia tangkap, dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dia ada pada waktu itu pun kita harus hati-hati gitu. Karena kapasitas akal seseorang,
pikir seseorang, kata seseorang, perbuatan seseorang itu tergantung dengan akalnya dia itu. Dan kita tahu kapas itu tidak sama. Kalau ada sama ya mungkin tidak terlalu sama lah gitu. Nah, setidak-tidaknya bisa memahami satu dengan yang lain. Itu kalau sama. Tapi hampir-hampir banyak yang tidak sama. Itu makanya kenapa kita harus hati-hati dan waspada terhadap informasi yang dibawa oleh orang lain kepada kita. Soalnya begini, banyak terjadi. Banyak terjadi. Seketika ini tidak jauh-jauh ini contoh saya sendiri. Di depan rumah saya itu kan ada jalan yang lebar, jalan umum. Nah, jalan umum itu artinya jalan milik bersama. Jadi orang yang berumah di pinggir jalan itu dia membuat semacam jembatan dari semen itu untuk memudahkan mobilnya naik. Itu maksudnya dia itu. Nah, itu sebuah kekeliruan. Sebenarnya ini adalah sebuah kekeliruan yang dibuat oleh orang yang membuat semen tadi. Mestinya kalau dia mau membuat itu, nah dia itu harus kompromi dulu dengan orang yang mengguna jalan, khususnya orang-orang yang dekat dengan jalan itu. Nah, seketika nanti dalam kompromi itu, dalam musyawarah itu ada kecocokan, ada persetujuan bersama, baru kita buat. Kalau tidak ada kecocokan bersama, jangan kita buat. Ini sudah musyawarah nih, kalau tidak ada kecocokan bersama, jangan kita buat. Nah, ini tanpa musyawarah, tanpa informasi, dia langsung membuat. Nah, seketika saya informasikan kepada dia, Anda sudah salah, Anda sudah keliru. Saya sarankan kepada beliau itu supaya meninjau kembali, mempertimbangkan, nah, bukan membongkar. Karena dengan adanya kejadian itu, maka akan mempersempit jalan mobil. Seandainya mobil itu ya mungkin mobil pelangwir, pemadam kebakaran, penyedot WC, pengangkat barang, mobil apa saja. Dan itu pun kalau dipaksakan akan memeringkan mobil. Jadi kalau seandainya mobil itu membawa barang, maka ya jelas akan mereng, akan bisa jadi roboh barang-barangnya. Nah, itu saya jelaskan. Menurut saya itu sudah benar, karena ini adalah milik bersama ya. Menjadi polemik bagi dia, emosi dia, ya, membentak dia, memarahi dia, mengatakan bahwa wah, kamu itu tidak punya otak, semua urusan orang mau diurusi dan macam-macam. Nah, kenapa dia emosi? Kenapa dia marah? Kenapa sampai dia berkata seperti itu? Karena menurut dia apa yang saya lakukan itu salah. Padahal saya berbicara dengan dia itu lemah lembut. Yang namanya kita memberi informasi, memberi kabar, memberikan pandangan. Tidak bisa kita keras, tidak boleh. Apalagi kita hafal. Karena sebelum kita berbicara dengan seseorang itu, yang perlu kita pahami adalah kelas orang yang kita ajak berbicara itu. Itu yang harus kita pahami. Apakah dia kelas atas daripada kita? Nah, kalau atas dari kita aman. Kenapa aman? Ya kita yang menampung dari dia. Dia lebih pintar, dia lebih cerdas, dia lebih memahami, dan dia lebih banyak tahu daripada kita. Kita tinggal menampung apa saran-saran daripada dia. Nah, kalau sekelas, satu kapasitas dengan kita, nyaman. Nyamannya gimana? Nyambung, omongan itu nyambung. Satu gelombang, satu frekuensi, ya nyambung. Tidak banyak bantahan, paling tidak ya tanya jawab, sharing. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang di bawah kapasitas kita, nah itu berbahaya. Kenapa? Kembali kepada cerita saya tadi. Kapasitas akalnya di bawah kita, cara berpikirnya di bawah kita, cara berkatanya di bawah kita, tentu cara berbuatnya pun di bawah kita. Yang lebih berbahaya lagi adalah seketika dia mengartikan apa yang kita katakan itu seperti apa yang dia pikirkan. Maka terjadilah sesuatu yang bersifat kaos, perselisihan, pertikaian, pertentangan. Nah, oleh karena kita, alhamdulillah, kita punya kapasitas untuk memahami situasi itu, ya kita tidak terpancing. Dan hati-hati. Dalam polemik-polemik seperti itu, biasanya
orang yang bersangkutan, yang tadi dia merasa benar dalam persoalannya dia, selalu menambah-nambah cerita. Selalu membawa kita kepada alur-alur kisah lain. Ya macam-macam. Wah, itu karena Anda dengki. Itu karena Anda iri. Itu karena Anda melihat saya ini adalah seorang janda yang tidak punya laki-laki di rumah. Macam-macam. Itu karena Anda melihat saya ini miskin, lemah, sehingga Anda berani begini. Itu sebuah pancingan, sebuah tantangan untuk saya pada waktu itu. Nah, saya tidak mau ikut. Kita kembali kepada tema, saya bilang. Temanya apa? Temanya ini nih. Semen di atas jalan. Ini temanya ini. Nah, nanti dia berusaha lagi mencari lagi hal-hal yang lain, membawa kita keluar daripada tema tadi. Nah, itu jangan diikut. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Seketika dia membahas masalah misalnya durian, ya. Tahu-tahu terjadi pertikaian, pertentangan tentang pemahaman durian itu misalnya. Yang bersangkutan itu membawa kita kepada kisah lain, cerita lain. Kadang-kadang dia mencemes, dia menyakiti. Nah, oleh kita ikuti. Maka tema tadi hilang dan tinggal. Makanya terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, kalau sudah berdebat apa tadi? Dia menjelekkan kita, kita akan menjelekkan dia. Kita memaksa dia untuk memahami kita, dia akan memaksakan kita untuk memahami dia. Maka terjadilah bentrok. Yang pasti bentrok suara, bentrok kata, dan tidak menutup kemungkinan bentrok fisik. Maka di sini sering terjadi perkelahian, pemukulan, pembunuhan, pertumpahan darahan. Karena kita tidak bisa memanage rasa diri kita sendiri. Nah itu. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kapasitas akal untuk berpikir supaya kita bisa belajar dan memahami cara menghadapi sekelompok orang ataupun seseorang. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat oleh jerat iblis, setan dan jin yang ada pada lawan kita berbicara. Karena dia pasti membawa kita kepada alur-alur lain. Itu tolong dipegang gitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kembali kepada bahasan kita tadi, jika datang orang fasik kepada kita, ya kita cek dulu kebenaran daripada perkataannya dia itu. Lalu pertanyaannya, siapakah orang fasik di sini? Siapakah orang fasik di sini? Nah, orang fasik di sini adalah orang yang membawa cerita, yang membawa kisah tentang seseorang atau sekelompok orang lain. Itu dia dapat dari cerita ke cerita, dari kata ke kata, dari bahasan ke bahasan. Dia sendiri tidak pernah melihat kejadian itu, tidak pernah mendengarkan kejadian itu, dan tidak pernah berada pada kejadian itu. Kemudian dia sampaikan kepada A, B, C. Maka dia menciptakan jamaah secara tak langsung untuk menciptakan gibah, untuk menciptakan fitnah. Makanya tidak sedikit orang-orang baik jadi buruk dalam pandangan masyarakat. Orang benar menjadi salah dalam pandangan masyarakat. Orang yang banyak jasanya jadi orang yang terlupakan di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu mempunyai mental-mental yang tidak memahami surah Al-Hujurat ayat 6 ini. Orang berkata begini ditangkap. Orang bercerita begini diterima. Oh, tapi bagaimana itu Pak Abu Fikri? Yang ngomong itu ustadz loh. Kiai loh. Orang besar loh, pemuka masyarakat loh. Allah tidak cerita ustadz, tidak cerita kiai, tidak cerita ulama, tidak cerita ahli adat, tidak cerita orang besar. Allah menceritakan kalau datang kepada kamu orang fasik. Ya orang fasik itu itulah. Orang yang memperkatakan kata yang dia tidak tahu, tapi dia mengatakan kata itu juga. Makanya dari awal-awal Allah mengajarkan. Apa pelajarannya? Nah, itu surat Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 36 kalau saya tidak salah begitu. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu. Atau dalam bukan ya ayyuhallazina amanu. Wala takfu malaka bihi ilmu inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kamu itu memperkatakan kata yang kata-kata itu kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu,
hatimu, perasaan, jiwamu. Nanti akan ditanya oleh Allah. Nah, kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab, maka kamu terkena penalti, terkena hukum, terkena azab. Sebenarnya bukan nanti. Di dunia dia sudah mulai menikmati azab itu, mencicipi penderitaan itu. Kenapa? Karena orang yang dia ceritakan, yang dia kisahkan, pada dasarnya tidak melakukan itu, tidak membuat itu. Makanya saya katakan tadi, alangkah banyaknya orang baik menjadi buruk di masyarakatnya. Orang benar menjadi salah di masyarakatnya. Orang berjasa menjadi orang dilupakan di dalam masyarakatnya. Oleh karena ulah sekelompok orang yang fasyik ini. Itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, ini perlu dipahami. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci, sangat besar murkanya kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, seperti dalam surat Asy-Syaff ayat 2. Ayat 2 dan 3 itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kaburatan maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jelas kalimatnya. Hai orang beriman, mengapa kamu memperkatakan kata yang bukan pengalamanmu? Nah, itu. Artinya kamu tidak melihat, tidak mendengar, tidak berada pada posisi kejadian. Kamu hanya mendengar dari kata-kata orang. Mengapa kamu perkatakan kata-kata yang seperti itu? Besar benci Allah. Besar murka Allah kepada kamu. Karena kamu memperkatakan kata yang bukan pengalaman kamu. Jelas itu. Bahkan sholat sekalipun, cahaya langit, cahaya bumi, cahaya batin diri kita, yang menjadi petunjuk untuk kita berjalan ke depan menuju Allah. Itu pun Allah larang loh. Allah larang untuk kita mendekatinya. Apalagi mengerjakan. Kapan? Ya, seketika kita mabuk. Kita tidak sadar kenapa kita berdiri. Kenapa kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Kita tidak sadar apa yang kita perkatakan. Kita tidak mengerti apa yang kita sebutkan. Itu dalam surat An-Nisa kalau salah. An-Nisa di situ dinyatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, nah, kamu jangan mendekati sholat sedangkan kamu sedang mabuk. Mabuk itu artinya tidak sadarkan diri. Tidak sadar kenapa dia berdiri, kenapa dia rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Tidak sadar apa yang dikatakan, dia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang disebutkan. Makanya di ujung kalimat itu, hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu mengetahui yang kamu perkatakan kepada aku itu apa. Sampai seperti itu ketatnya tentang kisah mengisah, cerita menceritai ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kembali kepada kita, tema tadi, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kefasikan. Nah, di dalam kefasikan. Karena orang-orang fasik ini dalam ajaran Quran, mereka itu terancam loh. Terancam dengan neraka. Neraka dirinya, neraka keluarganya, neraka masyarakatnya, nanti neraka yang sebenarnya. Terancam. Bahkan dikatakan fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Kamu rasakan azab ini karena perbuatan kamu. Kelengahan kamu, kelalaian kamu. Padahal kamu diajarkan, dituntun, diberikan pengetahuan tentang itu. Tapi kamu tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu. Ini kadang-kadang tidak pakai kisah ini saja. Orang melihat kelebihan kita.
banyaknya anugerah Allah jatuh kepada kita, itu sudah memancing iri dengkinya orang lain. Ini belum cerita-cerita tadi loh. Itu. Kita bukan orang kaya, kita bukan orang hebat. Tetapi kita bisa membawakan hidup kita di masyarakat. Kita bisa memimpin di masjid, bisa memimpin di masyarakat, bisa memimpin di mana saja, di lini apa saja. Itu saja sudah memancing kedengkian orang. Itu. Sudah memancing kedengkian. Karena kedengkian itu adalah penyakit hati. Batuk dulu. Karena kedengkian itu penyakit hati. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu, ya, di dalam hati manusia itu ada penyakit. Semacam pantang kelintasan. Ya, pantang kelintasan itu artinya apa? Dia tidak mau melihat orang besar, melihat orang kaya, melihat orang lebih pintar daripada dia. Tidak bisa dia. Kalau itu dia lihat, maka dia akan terganggu jiwanya. Timbul kebenciannya, kedengkiannya, irinya. Itu pantang kelintasan. Itu pantang kerendahan, maunya tinggi, maunya hebat, maunya dialah segala-galanya. Itu. Sudah itu pantang kurang, sudah cukup merasa kurang, sudah cukup merasa kurang. Maka dari sini timbullah sifat kikir. Bahkan sifat mengambil hak orang lain tanpa memperhitungkan apakah itu halal atau tidak. Yang keempat itu sifat pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Pantang tersinggung. Kalau dia sudah tersinggung, dia marah, dia mendebat dan tidak akan mau kalah. Walaupun harus berantem. Nah, jadi dari sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah ini, kalau dihimpun sifat yang 4 ini, memunculkan 10 sifat. Yaitu ajib. Nah, ajib itu artinya takjub dengan keberadaan dirinya. Suka memuji-muji dirinya di hadapan orang banyak. Bercerita kepada orang, wah saya ini, saya itu, dan macam-macam. Padahal orang melihat, orang mendengar, tidak perlu diceritakan, orang tahu. Makanya ada kata bijak daripada orang-orang arif. Tidak perlu kamu menceritakan kebaikan kebenaranmu kepada orang-orang dekat kamu, orang-orang yang mencintai kamu, orang-orang yang menyayangi kamu. Tidak perlu diceritakan itu. Karena mereka tidak butuh itu. Mereka tahu. Itu. Dan tidak perlu pula kita membela diri, mengatakan kita tidak salah. Kita ini begini, begitu. Kita ini baik kepada orang yang tidak suka dengan kita. Karena mereka tidak butuh itu. Jangankan kita salah, kita benar aja udah salah dengan dia. Itu harus kita pahami. Jadi kata-kata ajib ini ya menunjukkan sikap kita bahwa kita adalah orang begini, orang begitu, orang hebat macam-macam. Tidak perlu itu. Tidak perlu. Biarlah Allah yang menceritakan kepada alam semesta. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada langit, kepada bumi. Kepada semua malaikat. Allah ceritakan itu. Allah ceritakan. Itu. Makanya kita ruku dalam sholat. Kita ruku. Allahu Akbar. Apa ucapan kita? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sucilah engkau wahai Allah. Besarlah engkau ya Allah. Terpujilah engkau ya Allah. Tentu Allah akan bertanya kepada kita. Siapa yang kamu sucikan? Siapa yang kamu besarkan? Dan siapa yang kamu pujikan? Kita katakan, engkau ya Allah yang kami sucikan. Engkau ya Allah yang kami besarkan. Engkau ya Allah yang kami pujikan. Lalu Allah bertanya, bisa apa? Artinya apakah bisa kamu mensucikan saya? Apakah bisa kamu membesarkan saya? Apakah bisa kamu memujikan saya? Tidak bisa. Yang terjadi itu adalah seketika kamu ruku, disitulah aku membersihkan kamu, mensucikan kamu. Ya, kamu ruku, disitulah aku membesarkan kamu, mentalmu, jiwamu, kesabaranmu. Seketika kamu ruku, disitulah aku memujikan kamu.
kepada malaikat langit, malaikat bumi, kepada alam semesta. Sehingga tidak satu pun alam semesta ini yang tidak tahu siapa kamu. Karena aku yang menceritakan. Lalu untuk apa kita bercerita lagi kalau sudah seperti itu? Nah itu. Jadi ajib, nah, itu riyah, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Jadi 4 sifat yang jelek tadi tambah 10 jadi 14. Memunculkan 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Jadi ada 17 sifat buruk dalam diri kita. Kita yang mana? Ya semua kita. Nah itu penyakit hati. Penyakit hati yang tidak boleh dipupuk dan tidak boleh ditumbuh kembangkan. Tapi terus ditekan, diatur, diarahkan. Begitu semestinya. Nah tetapi tidak mungkin itu akan bisa kita lakukan kalau kita tidak berhubungan dengan Allah, dengan Rasul di dalam sholat. Karena seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat kita, di tempat yang sudah ditunjukkan, ya, di tempat yang sudah ditunjukkan, di situ mengalir air di bawahnya, di situ ada Ka'bah sebagai tanda Baitullah, ada Maqam Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Nah, akan berkuranglah penyakit hati tadi. Itulah yang disebut dengan sholat yang khusyuk. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Aku cabut penyakit hati dari dalam mereka. Nah, di tempat yang mengalir air di bawahnya. Jadi yang mencabut penyakit hati itu hanya Allah. Itu pun kalau kita sholat khusyuk. Sholat dengan ilmu. Sholat dengan pemahaman. Bukan sholat dengan kemauan, tidak. Tapi dengan ilmu, dengan pemahaman. Makanya kita plong. Lihat orang yang salah, kita tidak akan menyalahkan. Lihat orang yang buruk, kita tidak akan memburukkan. Lihat orang yang banyak kekurangannya, kita tidak akan memberikan penghinaan kepada mereka. Bahkan kita memberikan perhatian-perhatian, keprihatinan-perhatinan. Lihat orang berseberangan, kita tidak akan memberikan apa-apa reaksi kepada sikap mereka. Lihat berbeda warna, kita tidak akan memberikan hujatan kepada mereka. Karena bagaimanapun keliru pandangan mereka, salah paham mereka, tetapi itu pencapaian loh yang harus kita hargai. Makanya berkali-kali saya bilang, kalau ada orang mengatakan, ya Pak Abu Fikri, oh Allah itu jumlahnya 10. Paling tidak saya tanya, apa Anda yakin? Yakin, betul dari hati Anda, betul. Oke, silakan, mantap itu. Tapi tolong, saya jangan dibawa loh. Nah, saya jangan dibawa, saya jangan ikut sertakan untuk memahami seperti itu, karena saya tidak berpaham seperti itu. Selesai. Nah itu sebabnya kenapa kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, tidak boleh kita celah, tidak boleh kita caci, tidak boleh kita salah-salahkan. Ini saya sedih betul ini. Di YouTube itu saya lihat ada dialog 2 arah ya. Dialog antara agama A dan agama B. Membahas masalah kitab masing-masing. Yang terjadi apa? Orang agama A menjelekkan agama B, orang agama B menjelekkan agama A. Tujuan mereka ini apa sebenarnya? Kalau bukan untuk menunjukkan kehebatan mereka, kalau bukan untuk menunjukkan kebenaran mereka masing-masing. Dan itu tidak penting. Tidak akan mungkin kita mengikut kiblat orang lain, adab orang lain, cara orang lain, kalau kita tidak menyukai itu. Dan tidak mungkin pula mereka itu akan mengikuti kita, ya, memahami kita, melaksanakan apa yang kita yakini. Tidak mungkin pula. Tetapi kenapa kita lakukan perbuatan ini? Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. La tufsidu fil ardi. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jika dikatakan kepada mereka, kamu itu janganlah berbuat kerusakan. Nah ini termasuk kerusakan ini yang mereka buat ini. Kerusakan. Apa kata mereka? Qalu innaman nahnu muslihun. Sesungguhnya tidaklah kami ini sebenarnya adalah berbuat kebaikan. Allah, kata Allah. Allah. Sesungguhnya kami itu berbuat
kerusakan, bukan kebaikan. Tapi kamu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Ya karena itu tadi. Tidak punya formulanya, tidak punya settingannya, tidak punya pemahamannya. Begitu juga kalau kita berdakwah dengan orang Islam. Kita menjelekkan agama A, agama B, agama C. Tidak boleh. Yang kita bicarakan itulah keyakinan orang lain. Keyakinan itu kan hasil daripada pengalaman. Akhirnya terasa, maka jadilah keyakinan. Jadi tidak boleh kita persoalkan keyakinan orang lain. Itu. Apalagi memang agamanya dengan kita itu beda. Ya tidak apa-apa, silakan saja. Kalau memang kita ini benar, mereka salah. Ya kalau kita ingin berbicara paling tidak mengingatkan saja. Bukan menyanyalakan, bukan menjelek-jelekkan, bukan menolol-nololkan. Blow on lu, tolol lu, bukan begitu. Tidak perlu. Kalau Allah mengendaki dia dapat petunjuk, pasti Allah akan tunjuki dia. Tanpa harus kita berbuat seperti itu. Begitu juga kita merasa dapat petunjuk, itu pun juga karena Allah memberikan petunjuk. Bahkan kebenaran yang kita miliki hari ini, yang menurut kita benar, sesuai dengan Quran dan hadis, menurut kita seperti itu, belum tentu seperti itu yang Allah pahami. Belum tentu seperti itu yang Allah kehendaki. Karena isi Quran, isi hadis yang kita pahami ini tuh berdasarkan kapasitas akal kita. Bukan kapasitasnya Allah. Karena tidak mungkin antara kapasitas kita dan Allah sama. Kebenaran Allah dan kita sama, tidak mungkin. Makanya dikatakan oleh Allah, boleh jadi apa yang kamu katakan benar itu adalah benar, tapi menurut aku tidak benar. Boleh jadi menurut kamu itu tidak benar, tapi itulah yang benar menurut aku, kata Allah. Nah ini kan menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran yang mutlak itu adalah dari Allah, bukan pada kita. Dari Rasul, bukan pada kita. Makanya tidak boleh. Nah, jadi kembali kepada kisah kita tadi, saya sarankan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa tanah air. Perhatikanlah itu. Mengenai masalah info ini. Tentang pengkabaran ini. Siapapun yang bawa pengkabaran. Siapapun dia. Mau ustadz kah dia, mau ulama, mau kiai, mau ahli orator yang pandai berbicara sekalipun. Wajib hukumnya kita bertabayun. Wajib hukumnya kita bertabayun. Wajib hukumnya kita mencari pengkabaran yang sah. Mencari data yang valid. Yang tak bisa dibantahkan. Itu pun juga kalau kita ketahui dan kita lihat data itu benar ternyata. Ya sebatas itu juga. Kalau itu memang sebuah keburukan yang dilakukan oleh seorang orang. Hanya sebatas kita mengerti dan tahu saja. Tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Kalau bukan untuk kemaslahatan ya. Nah, tapi kalau untuk rapat, mencari solusi, biar semua ini bisa ditanggulangi dengan baik, boleh kita bicarakan. Sama dengan kita datang dokter. Pak dokter saya sakit apa? Nah sebutkan penyakit kita. Saya ini begini, saya ini begitu, macam-macam. Bahkan yang paling sensitif pun, katakanlah mungkin kita tidak kuat dalam pertemuan dengan istri misalnya, itu boleh diceritakan. Bukan aib, tapi kepada dokter. Karena tujuannya adalah untuk mengobati. Merubah situasi dan keadaan dari yang tidak baik kepada baik. Dikatakan. Tapi kalau bukan untuk seperti itu, sebaiknya tidak usah. Kenapa? Kata Rasulullah, jika kamu menceritakan keadaan saudaramu, yang dia tidak suka jika itu didengar oleh orang lain. Jika itu benar, kamu sudah menggibah. Nah, menggibah itu artinya sudah memakan bangkai saudaramu. Jika itu tidak benar, kamu telah memfitnah. Efeknya apa? Kejiwaan mereka terganggu. Kejiwaan mereka rusak hanya karena ulah kita. Makanya tidak sedikit di masyarakat, orang-orang yang baik menjadi buruk. Ya. Orang-orang yang benar menjadi salah. Orang yang berjasa menjadi dilupakan. Hanya karena ulah kita. Mungkin pada waktu itu kita mengatakannya enak, nyaman, puas. Setelah itu kita lupa. Tanpa kita sadari. Dosa, deposito dosa itu mengalir terus kepada kita. Tidak usah jauh-jauh. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Dulu ada kisah. Penyembelihan hewan kurban itu biasanya sebelumnya kan ada rapat.
ada rapat. Saya tidak hadir karena saya keluar kota bersama istri saya. Nah, oleh karena saya pengurus masjid, mereka melaporkan, Pak Abu Fikri, nah ini hasilnya. Oke, saya katakan. Nah, di dalam rapat itu ada beberapa orang pengurus mempertanyakan. Nah, waktu itu kan saya kan ketua RT itu, RT 19 Rawa Makmur Kota Bengkulu. Saya sebutkan. Warga saya cuma 70 orang. Tapi kenapa ini kupon yang saya tawarkan jumlahnya 105? Kebanyakan. Nah, mereka tidak tahu kenapa itu 105. Ternyata di situ ada pesanan ketua masjid, 20 kupon. Pesanan pengurus masjid, wakil ketua, 10 kupon. Ada satu lagi, 5 kupon. Jadi berlebih 35 kupon dari yang 70. Nah, orang yang bersangkutan yang mesan ada di situ. Apa salahnya dia jelaskan? Dia jelaskan bahwa tidak begitu. Setahu saya mungkin benar dia 70 kupon itu, Pak Abu Fikri itu. Tapi saya mesan 20 loh. Yang ngomong lagi yang satu, saya 10 loh. Ngomong lagi satu, saya 5 loh. Jadi 35. Jadi pas itu. Tapi tidak ada. Apa yang terjadi? Nah, karena kapasitas mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau berpikir mungkin. Menerima apa adanya, informasi tanpa tabayun mungkin. Keluar kata-kata pedas. Akhirnya sampai kepada saya. Ya saya santai-santai aja. Saya tahu persis persoalannya tidak seperti itu. Nah, sudah. Jadi, karena saya ketua RT, saya bagikanlah kupon itu. Nah, waktu itu ada keputusan. Ada keputusan bahwa orang yang berkurban tidak dapat kupon. Nah, ya tentu saya bagikan kepada orang-orang yang tidak kurban. Ternyata adalah salah satu saudara saya sendiri ya, yang dia tidak saya bagikan kupon. Ya saya lewatkan itu. Nah, wah Pak Abu Fikri, awak ketua RT, masa saya tidak diberi kupon? Nah, padahal dia tidak diberi kupon karena dia anggota kurban. Akhirnya tersebar lagi bahasa tadi kepada pengurus masjid. Para peserta kurban juga minta kupon secara umum. Nah, dibuatlah, dirubah keputusan itu. Tanpa rapat lagi. Mestinya rapat dulu. Sesuatu yang diputuskan bersama harus dirubah bersama, ditetapkan bersama, diulang kembali bersama. Semestinya. Ini tidak. Nah, akhirnya keputusannya orang yang berkurban pun dapat. Sini, kupon warga saya. Berkatalah seseorang, tidak usah. Nanti kata orang, apalagi yang kemarin kan udah diributin, katanya kapasitasnya Pak Abu udah banyak. Oh ya, jadi Anda yang mau mengantarkan? Ya, udah. Nah, seketika dia mengantarkan, apa yang terjadi? Ini karena kita ajib tadi, karena kita ria tadi, ingin menunjukkan kebolehan kita, kelebihan kita, dan seterusnya. Akhirnya itulah, untunglah Anda memberikan saya kupon. Pak RT kami saja tidak mau memberikan kupon ini. Bahkan kami dilewati. Semestinya dia menjelaskan, nah ini. Semestinya dia menjelaskan, oh tidak begitu ceritanya, begini-begini. Tapi karena memang ada sikap di hati yang tidak baik. Dia tidak jelaskan. Kena lagi saya. Jelek lagi. Sampai detik ini. Saudara saya itu memusuhi saya. Ya saya tetap baik. Tetap datang kepada dia, tetap ngomong. Walaupun dia setengah-setengah hati. Nah, ini yang saya katakan deposito dosa itu. Selama orang tadi merasa dia saya rugikan, merasa saya musuhnya dia, selama itu yang ngomong pertama tadi dapat deposito dosa. Bayangkan. Padahal dia sudah lupa kejadian itu. Sudah lupa kisah itu. Nah, timbul pertanyaan ini, Pak Abu Fikri, kenapa menceritakan orang di video? Karena saya tidak bisa rinci menceritakan orang lain. Ya saya ceritakan pengalaman saya, kisah saya. Nah, inilah saudara-saudaraku. Bukan artinya mencela si A, si B, saya tidak menyebut nama. Tapi ini kisah ini nyata. Saya mengalami loh. Dan saya menyampaikan ini juga untuk contoh. Bukan kebencian saya. Saya tidak benci dengan mereka. Saya sudah maklumi. Kenapa yang ini begini? Wah, kapasitas akalnya.
kapasitas pikirnya, kapasitas katanya, kapasitas perbuatannya. Saya maklumi. Nah, apakah kita memaafkan? Ya kita memaafkan. Allah juga memaafkan. Tetapi kadang-kadang ada juga letupan-letupan kecil. Seketika saudara kita tadi yang memusuhi kita tadi melakukan tindakan yang tidak enak kita lihat. Kita kan manusia biasa. Nah ini yang saya katakan deposito-deposito dosa yang kita ciptakan tanpa kita sadari. Dan ini banyak terjadi saudara-saudaraku. Oleh karena itu hati-hatilah kita dalam persoalan ini. Semoga kita mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.